saudara. Senang dapat berjumpa kembali di tiap-tiap ibadah. Cepat ya saudara, tahu-tahu ini udah bulan 2. Baru kemarin kita merayakan akhir tahun dan awal tahun. Sekarang udah masuk bulan kedua. Begitu cepat hari kita saudara. Saudara, saya mengharapkan saudara pada siang hari ini dan seterusnya semakin hari semakin menyukai firman Elohim saudara. Amin. Saudara jangan mendengarkan firman Elohim itu hanya pada saat ibadah seperti sekarang ini, tetapi kita setiap harinya harus menyukai firman Tuhan. Kalau kita melihat kembali perjalanan kehidupan kita, tentunya kita sependapat bahwa kita ini rasanya seringkali sakit rasanya kalau terjadi penolakan-penolakan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita saudara. Ketika ide kita, misalnya kita mengeluarkan ide atau pikiran kita, pendapat kita kemudian langsung ditolak begitu aja, bahkan dengan kata-kata yang cenderung seringkali kasar gitu loh. Gak bagus ide kamu, kadang seperti itu misalnya. Tentu hati kita ini merasa sedih, mungkin juga bisa sakit hati, mungkin juga bisa kesal. Terima kasih Pak. Atau mungkin kita jadi nangis saudara, karena ide kita yang bagus misalnya kemudian ditolak. Nah hal ini pun dialami oleh Tuhan Yesua saudara, di mana Yesua itu ditolak, yang ditolak di tempat asalnya sendiri, yaitu Yesua dari mana saudara? Dari Nazaret ditolak saudara. Bahkan ia ditolak oleh orang-orang yang telah melihat mujizatnya saudara, sampai ia harus mati di atas kayu salib saudara. Kira-kira bagaimana perasaan Yesua saat itu saudara? Apakah ia senang atau malah sakit hati saudara? Untuk itu saudara, pada siang hari ini yuk kita siapkan hati kita untuk kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul gesekan-gesekan pasti ada. Di sekitar kita gesekan-gesekan juga pasti ada. Untuk itu kita buka Matius 13. Matius 13 ayat 53 sampai 58. Saudara dengarkan. Dengarkan baik-baik apa yang saya bacakan. Matius 13 ayat 53 sampai 58. Dan terjadilah ketika Yesua telah menyelesaikan perumpamaan-perumpamaan itu, pergilah dia dari sana. Dan setelah tiba di tanah asalnya, dia mengajar mereka di dalam sinagoga mereka, sehingga mereka tercengang bahkan berkata, dari manakah baginya hikmat dan mujizat-mujizat ini? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya disebut Maria dan saudara-saudaranya laki-laki Yakobus, Yoses, dan Simon dan Yudas? Dan bukankah semua saudara-saudara perempuannya ada bersama dengan kita? Lalu dari manakah baginya semua ini? Dan mereka tersandung olehnya. Dan Yesua berkata kepada mereka, seorang nabi bukannya tiada berkehormatan, kecuali di tanah asalnya dan rumahnya sendiri. Dan di sana dia tidak banyak melakukan mujizat, karena ketidakpercayaan mereka. Saudara, kalau saudara tadi menyimak dengan baik pembacaan ayat-ayat yang saya bacakan, ternyata Yesua punya saudara-saudara. Satu ibu, beda ayah. Kok bisa? Yang satu ayahnya yaitu Yusuf. Tapi Yesua, apakah Yesua anaknya Yusuf? Bukan. Yesua dikandung oleh Roh Kudus, Bapa di sorga. Maria mengandung dari sebelum menikah karena Roh Kudus saudara. Jadi Yesua itu punya adik-adik. Setelah Yesua lahir,
di Bethlehem, kemudian ibunya menikah secara resmi dengan Yusuf, saudara, dan lahirlah adik-adik Yesua. Yesua punya berapa adik? Yang laki-laki dan perempuan itu ada 6 adik, saudara, 4 cowok 2 cewek. Saat itu Yesua umur 30 tahun. Orang-orang menganggap Yesua itu masih muda dan tidak tahu apa-apa, saudara, sehingga mereka tidak bisa diterima, saudara. Apalagi di kampung halamannya sendiri dan di keluarganya sendiri, Yesua itu ditolak, saudara. Coba kita baca ayat yang ke-55. Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya disebut Maria dan saudara-saudaranya laki-laki Yakobus, Yoses, Simon, dan Yudas? Perhatikan, saudara, itu ada berapa? 4 cowok. Keempat saudaranya itu lahir setelah Maria itu sudah resmi menikah dengan Yusuf, saudara. Lalu coba kita perhatikan ayat 56, saudara. Dan bukankah semua saudara-saudara perempuannya ada bersama kita? Lalu dari manakah baginya semua ini? Saudara perhatikan kata-kata saudara-saudara. Berarti majemuk, saudara, minimal 2. Nggak tahu apakah 3 atau 4, saya tidak tahu karena tidak tercatat di kitab suci, saudara. Jadi Yesua kita hitung punya adik perempuan itu 2. Jadi Yesua punya berapa saudara? 6 saudara yang diketahui. Yesua juga menyadari jika dalam keluarga itu ternyata ada gesekan-gesekan. Yesua dengan tegas berkata apa di dalam ayat 57 sampai 58, saudara perhatikan. Dan mereka tersandung olehnya. Dan Yesua berkata kepada mereka, seorang nabi bukannya tiada berkehormatan kecuali di tanah asalnya dan di rumahnya sendiri. Dan di sana dia tidak banyak melakukan mujizat karena ketidakpercayaan mereka. Yang jadi pertanyaan, saudara, mengapa seorang nabi ditolak di tempatnya sendiri, saudara, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya, saudara? Kadang kita kalau menginjili keluarga kita itu gampang atau susah, saudara? Susah, saudara. Kadang perkataan kita itu nggak didengar oleh keluarga kita, saudara. Tapi begitupun dengan Yesua, saudara. Meskipun tinggal 1 atap, itu seperti ada 2 kutub, saudara. Yesua ada di sisi sini, 6 saudaranya ada di sisi satunya, saudara. Pemikiran mereka itu seperti bumi dan langit, saudara. Dibutuhkan bertahun-tahun pun tidak cukup untuk mereka mengerti tentang Yesua, saudara. Nah, kita pun demikian, saudara. Ketika kita menginjili saudara kita, menginjili famili kita, menginjili teman-teman kita, itu susah banget. Saya setiap kali ketemu dengan teman-teman saya selalu berucap, jangan mengucapkan kata Allah. Allah itu bukan sesembahan orang Kristen. Tapi susah banget, saudara. Yang penting saya sudah menginjili teman-teman saya. Urusan mereka mau dengar atau enggak, terserah mereka. Kadang teman-teman saya menjawab, saya udah nggak pakai Allah, Ibu Priscilla. Nah, kalau udah nggak pakai Allah, pelajari secara detail lagi, lebih dalam lagi. Kadang ada teman saya, ini boleh nih khotbah di tempat Ibu Priscilla gitu. Saya hanya jawab, pelajari dulu nama Tuhan. Karena kalau khotbah di tempat saya, bisa langsung diserukan, langsung diteriakin, saya katakan demikian. Jadi bukannya saya nggak mau kasih, pelajarin terlebih dahulu nama Yahweh, nama Yesua. Karena di gereja ini udah tidak memakai nama Allah dan Yesus, gitu loh. Nah, Yesua lahir karena dari Ruach HaKodes, saudara.
Adik-adiknya tidak terima. Apalagi mungkin gaya hidup Yesua itu tidak sama dengan gaya hidup saudara-saudaranya, saudara. Mungkin juga saudara-saudaranya bertanya kepada ibunya, kok ibu, mama, kok Yesua beda sendiri sih dari kita? Matanya beda, hidungnya beda, semuanya beda. Dalam satu keluarga ada gesekan-gesekan. Mereka tidak bisa menerima kakaknya. Yesua itu kan kakaknya, tidak bisa menerima Yesua, sehingga Yesua selalu dicerca, dipojokkan dari keluarganya sendiri, saudara. Apa yang dapat kita pelajari dari dinamika keluarga Yesua ini, saudara? Supaya kita bisa melihat bahwa Yesua menjalani semua persoalan rumah tangga kita karena dia punya keluarga sehingga mengerti, saudara. Dia seorang anak, dia seorang kakak, dia seorang putra. Yesua bukan cuma memenangkan dunia, saudara, bukan cuma memenangkan orang-orang yang ada di muka bumi ini juga, tapi Yesua memenangkan keluarganya sendiri, saudara. Luar biasa, saudara. Tuhan Yesua pemenang keluarganya, saudara. Dia tahu di mana caranya memenangkan keluarga. Nah, kita pun demikian. Bagaimana kita harus memenangkan keluarga kita dengan cara kita sendiri, saudara. Walaupun keluarga kita itu keras, sekeras keluarga Yesua, saudara, tapi kita tetap harus memberitakan dengan bijaksana tentunya, saudara, dengan hikmat, saudara. Nah, setidaknya ada dua hal yang menjadi alasan mengapa kita sering mendapat penolakan, saudara. Yang pertama, saudara, kondisi dan status keluarga kita. Kalau saudara membaca dengan baik ayat-ayat yang tadi saya bacakan, khususnya di ayat yang ke-55, Yesua ditolak karena status keluarganya, saudara. Ia hanya seorang anak siapa, saudara? Tukang kayu. Kadang kita kalau nginjilin yang ada di levelnya di atas kita kan, siapa lu? Siapa lu? Gue yang lebih ini gitu. Sering kan kita diremehkan orang, saudara. Nah, dalam kehidupan kita seringkali setiap penolakan yang kita alami karena orang-orang banyak menilai bukan hanya diri kita, tetapi karena status kita, status keluarga kita, saudara. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, saudara. Kenapa kita seringkali terjadi penolakan? Yang kedua, lingkungan kita, saudara. Sama seperti Tuhan Yesua, saudara, yang dianggap rendah oleh orang lain, saudara. Ia hanya dianggap sebagai seorang anak tukang kayu, saudara. Nah, dari setiap penolakan yang dialami, ada satu hal yang perlu kita lihat dari teladan Yesua, saudara. Yaitu apa, saudara? Teladan Yesua, walaupun Yesua ditolak oleh keluarganya sendiri, oleh lingkungannya, Yesua tidak pernah marah kepada orang-orang, terutama kepada keluarganya sendiri. Jadi kalau kita menginjili keluarga kita, kita jangan sampai marah, kita jangan sampai memaki, saudara. Karena kalau kita sudah marah di dalam lingkungan keluarga kita, gak bakalan kita diterima, saudara. Percaya deh, malah kita dianggapnya sesat gitu loh. Seperti saya, keluarga saya, kalau saya nginjilin anak-anak, Cici, Dede, jangan pernah panggil Allah ya, karena Allah bukan Tuhannya kita. Dan puji Tuhan, anak-anak nurut gitu loh, saudara. Walaupun mereka masih panggil Yesus, no problem bagi saya. Yang penting Allahnya sudah hilang terlebih dahulu, karena mereka kan belum ngerti. Mereka belum ngerti gitu loh. Jadi oke lah, Yesus nggak apa-apa, tapi tetap saya perdengarkan suara saya kepada keluarga saya, Yahweh Yesua, Yahweh Yesua gitu loh. Sehingga telinga mereka tuh selalu mendengar dan familiar. Yesua tidak menyerah begitu aja. Nah, kita pun nggak boleh menyerah begitu aja. Bahkan Yesua fokus kepada visi misinya, saudara. Bahkan
Yesua itu mengutus 12 muridnya untuk mengajar di daerah Yesua, agar semua orang di sekitar Yesua itu bertobat, saudara, mau mendengarkan Injil, saudara. Coba kita buka Yohanes 7 ayat 2 sampai 6. Yohanes 7 ayat 2 sampai 6. Di ayat 3-nya, sebab itu saudara-saudaranya berkata kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergilah ke Yudea, supaya murid-muridmu juga dapat melihat pekerjaan-pekerjaanmu yang sedang engkau lakukan. Saudara, saudara-saudaranya ini berkata, Yesua, mending kamu pergi dari sana dan pergi ke Yudea sono, karena kan Yesua ada di Galilea, saudara. Yesua disuruh turun ke bawah kota besar Yudea, saudara. Kalau Yesua mau terkenal, pergi aja ke kota besar Yudea, supaya murid-muridnya melihat perbuatan-perbuatannya. Ini perkataan saudara-saudara, supaya orang-orang di Yudea sono itu melihat perbuatan-perbuatan kamu loh, coba lakukan gitu loh. Itu sebuah ejekan, saudara. Nah, ayat 4, saudara, sebab tidak seorang pun melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi, bahkan dia sendiri berusaha untuk tampil di depan umum. Sekiranya engkau melakukan hal-hal ini, maka nyatakanlah dirimu kepada dunia. Nah, saudara-saudaranya berkata, kenapa kamu Yesua berbuat sesuatu di tempat yang tidak ada orangnya? Jika mau terkenal, tidak begitu, kata saudara-saudaranya. Jadi sepertinya saudara-saudaranya Yesua ini melecehkan Yesua, saudara. Kemudian ayat 5 dan 6, sebab saudara-saudaranya pun tidak percaya kepadanya. Oleh sebab itu Yesua berkata kepada mereka, saatku belum tiba, tetapi saatmu selalu siap. Yesua dibegitukan, dia tetap tenang, saudara. Dia hanya jawab apa? Waktuku belum tiba. Yesua punya keluarga. Semua saudara-saudaranya dibesarkan sebagai orang yang tidak percaya kepada Yesua. Nah, jika di zaman sekarang ini Yesua itu tinggal di famili yang belum lahir baru, saudara. Yesua tinggal di keluarga yang mungkin bukan Kristen, saudara. Gak enak loh, saudara, dalam satu keluarga semuanya ngomongnya itu negatif. Misalnya keluarga kita hanya kita sendiri yang pengikut Tuhan Yesua, kita di keluarga selalu dituding-tuding dan dinegatifkan. Bagaimana perasaan kita? Pasti nggak enak, saudara. Pasti ada ganjelan, saudara. Nah, jika dalam keadaan demikian, belajarlah dari pengalaman Yesua dan saudara-saudaranya, saudara. Belajar bersabar, saudara. Kita di dalam penginjilan kita harus sabar. Jangan ngotot, saudara. Mengalir aja, saudara. Mau terima, puji Tuhan. Nggak terima pun, ya tersalah lu, puji Tuhan juga, saudara. Yesua tidak pernah menghakimi mereka, saudara. Yesua tidak pernah marah-marah, saudara. Yesua juga tidak pernah menghina orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia hanya jawab, waktuku belum tiba. Mungkin bagi kalian, mungkin waktunya sudah tiba, tapi bagiku belum tiba. Kita bisa merasakan pergumulan Tuhan dalam hal ini, saudara. Coba kita buka Markus 3. Markus 3 ayat 20 sampai 23. Saudara perhatikan, ini kalau nggak disimak dengan baik sulit, saudara. Dan mereka datang ke sebuah rumah, lalu kerumunan orang terhimpun lagi, sehingga untuk makan roti pun mereka tidak dapat. Dan orang-orang di sekitarnya setelah mendengarkan mereka keluar untuk menahan dia, karena mereka berkata, dia kurang waras. Jadi dia ini maksudnya siapa, saudara? Yesua dianggap mereka itu, Yesua lu gak waras lu, mungkin seperti itu. Oh, Pak Yesaya, lu siapa Pak Yesaya? Gak waras dia, mungkin seperti itu, saudara. Dan para ahli kitab yang turun dari Yerusalem berkata,
dia memiliki Beelzebul, dan dengan penghulu-penghulu setan dia mengusir setan-setan. Dan setelah memanggil mereka, dia berbicara dalam perumpamaan kepada mereka. Bagaimanakah setan dapat mengusir setan? Bayangkan saudara, oleh saudara-saudaranya Yesua dianggap kurang waras. Jika ada di antara saudara mengalami seperti yang Yesua alami, Tuhan Yesus memahami kita, saudara. Jadi kita tetap harus sabar. Jika yang mengatakan seperti misalnya seperti saya kan main Facebook, main Instagram, main Twitter, misalnya saya diejek di Facebook, di Twitter atau dimanapun, masalah karena masalahnya kita itu tidak mengenal mereka. Kita mengenal mereka itu hanya melalui media sosial, dunia maya, saudara. Tapi ini yang bilang keluarga Yesus sendiri, bagaimana perasaannya, bagaimana kalau keluarga kita mencemoohkan kita, pasti sakit, saudara. Tapi Yesus tidak pernah mengalami akar pahit, saudara. Nah, dari pelajaran ini kita bisa ambil hikmatnya, saudara. Bagaimana saudara dapat menaruh posisi saudara dalam keluarga? Siapa di sini keluarga yang saudara yang belum kenal Tuhan Yesus? Saya rasa pasti ada tuh, ada. Ini waktunya untuk kita bangkit untuk mereka, saudara. Kita contoh Yesus pun ditolak oleh keluarganya sendiri. Bagaimana transformasi yang terjadi dalam keluarga Yesus termasuk saudara-saudaranya, saudara. Wajib keajaiban Tuhan Yesus telah dirasakan dalam dunia, saudara, tapi juga di dalam keluarga, saudara. Markus 3 ayat 31 sampai 35. Perhatikan, saudara. Kemudian datanglah ibunya dan saudara-saudaranya, dan sambil berdiri di luar mereka mengutus orang kepadanya seraya memanggil dia. Nah, saudara perhatikan, ibunya sudah mulai terpengaruh oleh adik-adiknya, saudara. Tuh lihat mah, misalnya saudara-saudaranya bilang sama maminya, tuh lihat mi, si Yesua itu sudah gila, kurang waras gitu loh. Maria, saya yakin seorang ibu tidak gegabah orangnya, saudara. Ada apa-apa selalu sebagai seorang mami, seorang ibu, ketika terjadi sesuatu tentang anak kita, kita sebagai ibu hanya apa, saudara? Pendam di hati, saudara. Kadang emosi juga, saudara. Pada saat Yesus baru lahir, Simeon dan Hana itu menyerahkannya di bait Elohim, saudara. Waktu Maria melihat hal tersebut disimpan di dalam hati, saudara. Tapi tetap bagaimanapun itu naluri seorang ibu, saudara. Yesus tetap sebagai anak. Sejahat-jahatnya anak kita, kita tetap maminya, dan anak kita tetap anak kita, saudara. Maria pelan-pelan mulai lupa kalau anaknya itu adalah juru selamat, saudara. Dia lupa karena terpengaruh oleh saudara-saudara Yesus. Maria itu seorang pengamat di dalam hati, saudara. Kita kan juga tentu kalau dalam lingkungan kita sering mengamat-ngamati, oh Pak Mandagi begini, oh Pak Toto begini. Kita sering kali mengamat-ngamati, saudara. Pada saat Yesus sedang ngobrol-ngobrol dengan ahli Taurat, Maria itu memperhatikan dan disimpan di dalam hati, saudara. Nah, luar biasa Maria itu, saudara. Itu pun terpengaruh juga loh, saudara. Maria sebagai ibunya terpengaruh juga. Bayangkan, saudara, Yesus begitu sendirinya di dalam keluarga. Maria ibunya terpengaruh juga oleh saudara-saudaranya, saudara. Mungkin sebagian banyak orang tidak mengira hal ini, saudara. Saya percaya karena mereka pun, Yesus pun saat itu juga manusia, saudara. Nah, Maria mulai terpengaruh oleh adik-adiknya. Itu loh mah, Yesus loh sudah keterlaluan loh, Yesus sudah begini, Yesus sudah begitu loh, apa-apaan tuh mah, mungkin gitu. Malu kan kita sebagai keluarga dengan ulahnya Tuhan Yesus.
Gitu loh saudara. Nah, apa respon mamahnya saudara? Apa responnya Maria saudara? Markus 3 ayat 32. Dan kerumunan orang terus duduk mengelilingi dia, dan mereka berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu di luar mencari engkau. Bayangkan saudara, jika seorang ibu sudah tidak netral di dalam keluarga, terasa gimana ya? Terasa kayaknya dunia ini kiamat saudara. Ibu kandung lagi saudara. Betapa sendirinya Yesua di tengah-tengah keluarga saudara. Secara tidak langsung ibu jasmaninya meninggalkan Yesua saudara. Sedih saudara. Terus ayat 33 sampai 35. Dan dia menjawab kepada mereka dengan mengatakan, siapakah ibuku atau saudara-saudaraku? Dan sambil memandang mereka yang duduk di sekelilingnya, dia berkata, lihatlah, ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Elohim, dia adalah saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku dan ibuku. Saudara coba bayangkan bagaimana kesepiannya hati Yesua. Ibunya yang dulu mungkin menyusui Yesua, mulai ada jarak atau sangkal Yesua saudara. Pulang Yesua, kamu sudah kurang waras. Mungkin seperti ibu, itu ibunya ketika Yesua sedang mengajar, kemudian adik-adiknya dan ibunya datang ada di depan, mungkin seperti itu saudara. Tapi nggak dicatat di dalam kitab. Tapi apa yang terjadi dengan kelemah lembutan Yesua saudara? Terjadi perubahan yang luar biasa untuk saudaranya Yakobus dan ibunya saudara. Kita kembali ke Matius 13 ayat 58. Di situ dikatakan, dan di sana dia tidak banyak melakukan mujizat karena ketidakpercayaan mereka. Saudara, meskipun mujizat tidak banyak diadakan di desanya sendiri di kota Nazaret, ada satu mujizat Yesua terjadi di Nazaret. Mujizat itu namanya Yakobus saudara, adik Yesua sendiri saudara. Tidak kecuali ibunya tentunya saudara. Kalau saudara nanti baca di kitab Kisah Rasul, ibunya bukan saja puas melahirkan Yesua, ibunya juga turut dalam kelompok orang yang berdoa di atas atap untuk lahirnya gereja Tuhan saudara. Ibunya pun menjadi pelayan Elohim saudara, luar biasa saudara. Kemudian Yesua mendapat kepercayaan ibunya kembali saudara. Sedangkan kalau kita di keluarga, kemudian keluarga kitanya mendapat kepercayaan dari keluarga kita, tentu kita bahagia saudara. Ibunya menjadi salah satu murid-muridnya saudara, yang salah satunya menerima lidah api pada saat Pantekosta saudara, luar biasa saudara. Nah, adiknya pun Yakobus akhirnya menjadi seorang yang percaya kepada Elohim saudara. Coba kita buka Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Lalu mereka kembali ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang letaknya dekat Yerusalem, karena berkisah seperjalanan Sabat. Dan ketika mereka masuk, mereka naik ke ruang atap, tempat mereka terus menanti-nanti baik Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus adik Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas saudara Yakobus. Mereka semuanya ini terus bertekun dengan seia sekata dalam doa dan permohonan bersama wanita-wanita dan Maria ibu Yesua dan bersama saudara-saudaranya. Saudara, jadi pertama kali memenangkan saudaranya Yesua ketika diajak ke gereja saudara. Jadi kita ini, ayo kita ajak orang-orang kenalan saudara atau saudara-saudara yang belum kenal Yesus, ajak aja. Telinga kita kan mendengar Yahweh Yesua itu siapa saudara. Jadi saudara harus punya iman, ajak saudara-saudara yaitu untuk ke gereja saudara,
Untuk nantinya ketika diajak ke gereja kemudian minggu berikutnya tidak mau lagi ke gereja, no problem, jangan dipaksa. Toh pada saat mereka ke gereja, mereka mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu aja saudara. Yang penting kita menabur firman Tuhan. Pertama kali saudara Yesua mulai lembut hatinya itu terjadi setelah kematian Yesua saudara. Juga setelah kebangkitan Tuhan Yesua. Yakobus adik Yesua itu diajak ke gereja, datang ia ke doa malam, lalu tidak ada ceritanya lagi saudara. Mungkin yaitu diajak ke gereja, sekali itu kemudian gak ada lagi. Saya akan sambung benang merahnya aja. Setelah itu apa yang terjadi saudara? Coba kita buka 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8, saudara perhatikan. Sebab dari pertama aku telah menyerahkan kepada kamu apa yang telah aku terima juga, bahwa Hamasia telah mati ganti dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa dia telah dikuburkan juga, bahwa dia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, dan bahwa dia telah terlihat oleh Kefas, kemudian oleh ke-12 murid itu. Sesudah itu dia terlihat oleh lebih dari 500 saudara-saudaranya sekaligus. Banyak dari mereka yang masih tetap tinggal sampai sekarang, tapi ada juga beberapa orang yang telah meninggal. Sesudah itu dia terlihat oleh Yakobus, kemudian oleh semua rasul, dan yang terakhir dari semuanya, dia terlihat olehku juga, seperti kepada bayi yang lahir tidak pada waktunya. Saudara, setelah Yakobus terima Injil, dia itu mendapat penampakan Yesua saudara. Yang bisa saudara perhatikan, Yakobus ini yang dicatat di dalam kitab itu lompat-lompat saudara. Sehingga untuk bisa mengerti kita harus ada kepekaan tersendiri. Kalau saudara rajin membaca kitab suci pasti ngerti, tapi tetap ada benang merahnya saudara. Coba kita buka lagi Yakobus di Kisah 12 ayat yang ke-16. Dan karena Petrus terus-menerus mengetuk, maka ketika membukanya mereka melihatnya dan tercengang. Nah saudara, dari seorang yang menghina misi Tuhan Yesua, kemudian Yakobus itu menjadi gembala senior saudara, menjadi pelayan Tuhan yang senior saudara. Kemudian ayat 17. Dan seraya memberi isyarat dengan tangan kepada mereka supaya tenang, ia menceritakan sepenuhnya kepada mereka bagaimana Tuhan telah mengeluarkan dia dari penjara. Dan dia berkata, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudaranya. Dan setelah keluar, ia pergi ke tempat lain. Saudara, saudara jangan bingung. Yakobus yang sedang diceritakan ini bukan Yakobus rasul, Yakobus saudaranya Yohanes saudara, bukan. Jadi kalau saudara membaca kitab suci itu kadang bingung, kadang saya pun kadang bingung, ini Yakobus yang mana ini gitu loh. Ini Yudas juga ada nama lain, ini Yudas yang mana ini gitu loh. Jadi kita kalau membaca kitab suci kita pelan-pelan saudara. Kalau nggak ngerti diulang lagi dari atas, diulang lagi. Saya kadang kalau membaca kitab suci nggak cukup satu pasal satu kali, kadang kita nggak ngerti. Apalagi kalau pasal-pasal yang sangat sulit, perlu perlahan-lahan dan diucapkan saudara. Jadi baiknya kalau membaca kitab suci itu diucapkan saudara, supaya telinga kita mendengar saudara. Nah, karena pada waktu Petrus di penjara, dia tidak punya kepala karena sudah dipenggal saudara. Dipenggal oleh siapa saudara? Oleh Herodes saudara. Nah ini bukan Yakobus saudara, tapi ini Yakobus, pastor Yakobus. Nah inilah saudara daripada Yesua saudara. Adiknya Yesua yang awalnya mengejek Yesua, akhirnya
dia itu bisa diubahkan menjadi pelayan Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa, saudara. Jadi kita jangan pernah keluar kata-kata negatif terhadap orang, karena manusia itu walaupun sejelek-jeleknya manusia pasti bisa berubah, saudara. Saya dulu sebelum pelayanan juga saya amburadul, saudara. Kehidupan saya nggak tertib, saudara. Tetapi ketika Tuhan sudah menangkap saya bisa berubah walaupun belum sempurna. Terus setiap harinya saya diperbaharui, saudara. Saudara, sebelum seseorang itu betul-betul berubah, selalu pasti ada orang yang percaya terlebih dahulu. Berubah tuh karena kasih karunia, saudara. Saya seperti sekarang ini karena kasih karunia Bapak Yahweh, saudara. Siapa saya? Saya dulu lari-lari ketika dipanggil Tuhan, nggak mau, saudara. Saya baca kitab suci aja nggak becus, nggak pernah buka kitab suci. Tapi ketika Tuhan sudah tertuju kepada saudara dan saya, pasti akan dikejar, saudara. Walaupun kadang Ibu Priscilla khotbah ya, aduh nggak mau. Saya selalu menolak, saudara. Saya selalu kasih pelayanan saya kepada teman saya. Akhirnya senior saya akan marah. Kalau kamu menolak lagi, maka pintu berkat Tuhan akan ditutup dan tidak akan dibuka lagi. Berkat itu akan beralih ke teman kamu. Nah, sejak itu, saudara, berani nggak berani saya terima. Walaupun awal-awal saya gemeter, kaki goyang, tangan goyang, mau nangis. Saya sempat marah juga sama Tuhan, saya nggak mau lagi, Tuhan. Tapi ketika saya salaman dengan jemaat yang hadir, Ibu Priscilla khotbahnya sungguh memberkati kehidupan saya. Tolong bantu doa. Dari situ saya, oh Tuhan, ternyata walaupun saya gemetar omongannya, walaupun kepengen nangis, tetap ada yang terberkati dengan khotbah saya. Dan kadang kan orang kalau nangis nggak bisa berucap, tapi saya masih bisa berucap, saudara. Akhirnya saya minta ampun sama Tuhan. Saya nggak akan menolak lagi ketika saya diminta pelayanan. Paling enggak kan kelemahan kita jangan sampai diketahui oleh orang lain, betul nggak? Jadi kita harus mempersiapkan diri. Saya kalau mau berkhotbah di rumah, saya pun teriak-teriak, saudara, walaupun nggak kencang-kencang. Saya teriak, saya berucap supaya masuk, supaya firman itu juga masuk ke dalam kehidupan saya. Makanya kadang ketika saya membuat khotbah, saya sering bisa mengeluarkan air mata, saudara, karena saya terberkatin dengan apa yang saya buat, saudara. Kisah 15 ayat yang ke-13, di situ dikatakan apa? Dan setelah mereka diam, Yakobus menanggapi sambil berkata, hai para pria, saudara-saudara, dengarkanlah aku. Jemaat yang dikasihi Bapak Yahweh, terimalah berkat dari Tuhan ini. Ini doa berkat loh, saudara. Kisah 15 ini adalah sebuah kejadian konferensi perdana atau gereja perdana, yang doa berkatnya itu adiknya Yesua sendiri. Luar biasa, saudara. Dari orang yang awalnya mengejek Yesua, akhirnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Inilah yang dinamakan transformasi, saudara. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan apa? Jadi jika seseorang ada di dalam Hamasiah, ia adalah ciptaan baru. Apa yang lama sudah berlalu. Lihatlah, segala sesuatu telah menjadi baru. Kemudian kita buka lagi Galatia 1. Galatia 1 ayat 18 sampai 19. Kemudian setelah 3 tahun aku pergi ke Yerusalem untuk menemui Petrus dan tinggal bersamanya selama 15 hari. Tetapi aku tidak melihat rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan. Nah, Yakobus menjadi penasehatnya rasul-rasul besar, saudara, yaitu Rasul Paulus, saudara. Luar biasa, saudara. Kemudian kisah 21 ayat 18, di situ dikatakan apa? Dan hari yang berikutnya Paulus bersama kami pergi mengunjungi Yakobus, juga semua para tua-tua datang. Nah, akhirnya Yakobus menjadi apa, saudara? Ini visi untuk kita semua, saudara, untuk saudara dan saya.
Miliki visi jadi orang penting, saudara. Miliki visi yang besar untuk diri kita sendiri, saudara. Jangan kita meremehkan diri kita sendiri. Saya nggak pernah meremehkan diri saya, saudara. Saya selalu bangga dengan diri saya. Dan saya selalu berucap terima kasih ketika saya melakukan segala sesuatu. Jadi jangan sampai berhenti pada titik mujizat. Jangan senang kita mendapatkan mujizat, jangan sampai stop di situ, saudara. Ketika saudara punya visi untuk orang lain, maka saudara punya visi untuk diri kita sendiri, saudara. Berarti saudara pengubah sejarah, saudara. Jadilah kita pengubah sejarah, saudara. Ketika kita menginjili teman kita, itu kan sudah luar biasa banget, saudara. Ajak aja 1 bulan satu jiwa, saudara. Ini akan penuh, saudara. Mungkin gak akan muat lagi, saudara. Memang sulit, saudara, karena masing-masing udah punya gereja. Jangan pindahkan yang sudah punya gereja, saudara. Banyak orang-orang kedar, banyak orang-orang yang agamanya beda dengan kita. Injili tentang Tuhan. Amen. Untuk urusan mau terima apa enggak kita ucapkan. Amen. Gitu loh, saudara. Dari seorang pemberontak seperti Yakobus, saya luar biasa sekali membaca hal ini, saudara. Tidak ada seorang pun bisa bermegah di muka bumi ini, saudara. Saya bisa seperti sekarang ini, seperti yang saya katakan, karena ada orang yang bisa mengubah kehidupan saya, saudara. Kalau saya nggak diubahkan oleh seseorang yang lebih dulu percaya kepada Tuhan, saya mungkin nggak bisa berubah. Walaupun saya Kristen sejak kecil, saudara. Kalau nggak ada yang mengubahkan saya, mungkin nggak bisa, saudara. Tuhan mencari untuk Dia masuk memberkati orang lain melalui kehidupan kita, saudara. Jadi kita harus jadi berkat di antara orang-orang sekitar kita, ya. Yang pertama saudara persembahkan sebelum melakukan sesuatu untuk orang lain, kita ini harus punya iman terlebih dahulu, saudara. Kita harus teguh, kita harus kuat dengan iman kita, saudara. Jangan sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit, udah gue gak mau lagi ke gereja. Jangan, saudara. Kita harus kuat iman kita. Apapun permasalahan kita, kita tetap harus pegang teguh iman kita. Amin, saudara. Amin. Jadi jangan negatif terhadap orang lain atau kepada diri kita sendiri. Jangan. Kita harus bangga kepada diri kita sendiri, saudara. Setan tidak bisa masuk ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tuhan tidak pernah memberi kunci untuk ke tangan setan. Kalau Adam dan Hawa tidak menerima kunci dari setan, tidak akan masuk, saudara. Sekalipun setan itu dilempar oleh Bapak Yahweh ke dalam dunia, harus manusia yang menyerahkan setan itu, saudara. Bukan kita yang kemudian ikut setan, saudara. Setan tidak akan bekerja pada orang tersebut lebih lagi, saudara. Dia tidak bisa seret kita, saudara, kalau saudara tidak keluar kata-kata yang negatif. Kalau saudara tidak buka celah, saudara, setan nggak mungkin bisa masuk, saudara. Iman yang negatif adalah iman yang dipakai oleh setan, saudara. Setan tidak akan masuk ke dalam rumah tangga kita jika saudara tidak buka pintu, tidak buka celah. Sekalipun kita ini manusia dan sekarang kita telah diperbaharui, kita ini memegang kunci kerajaan sorga, saudara. Tapi kalau saudara membuka celah pintu kerajaan sorga, tidak akan kita terima, saudara. Amin, saudara. Maka itu mulai hari ini, jangan kita pernah negatif terhadap orang. Saya seringkali mengatakan jangan kita jadi hakim atas orang lain, saudara. Ada orang-orang sini, saudara, tapi udah nggak pernah ke gereja, saudara. Malah jelek-jelekin siaran berita lagi, saudara. Sampai saya tegur orang itu. Siaran langsung lagi, saudara. Bayangin, ngakunya pendoa, gitu, ngakunya pendoa, tapi apa gitu. Oh, kalau di tempat ini saya kan suka memperhatikan, saudara. Kalau saya lagi di depan, kalau saya lagi di belakang, saya kan duduk di belakang, sering perhatiin.
gitu loh. Siapa yang suka main HP, siapa yang ini, siapa yang itu, gitu loh saudara. Ngaku ya. Jadi kita ini jangan pernah jadi hakim atas orang lain, saudara. Lebih baik kita tidak berbicara daripada kita keluar kata-kata yang menghakimi, kata-kata yang negatif. Mendingan tutup mulut, saudara, dengarkan aja, saudara. Amin. Diam itu adalah emas. Gitu loh. Waktu dulu saya mau gamparin hamba Tuhan juga, Pak Yakub bilang diam adalah emas. Walaupun saya nangis saat itu, saudara, karena saya, Priscilla nggak mungkin berubah, Pak Yakub dibohongin aja sama Priscilla. Tuh saya gemes banget. Tapi Pak Yakub bilang diam. Akhirnya saya diam, walaupun hatinya nih berontak. Misalnya kita nih ada anak kecil, bodoh lu, maka roh bodoh akan ada pada anak tersebut, saudara. Amen. Jadi jangan pernah kita mengutuki anak kita sendiri, saudara. Saya dulu anak-anak saya masih kecil-kecil, saya nggak pernah mengeluarkan kata-kata yang gimana sih itu, bodoh lu, Allah lu, nggak pernah saya mengeluarkan kata-kata yang negatif, saudara. Lebih baik kita ya, aduh deh, belajar lagi. Paling saya kalau ngajarin anak-anak saya dulu waktu kecil, terutama yang cowok, pakai sabetan, saudara. Kita sayang anak, jangan sampai dielus-elus terus, saudara. Kalau anak kita dielus-elus terus, kita menjerumuskan anak itu sendiri, saudara. Tapi kita mendidik anak perlu sekali-sekali kita pecut, saudara. Gitu loh. Supaya besarnya, oh ternyata mami gua pecut gua nih karena ada maksudnya, supaya gua berhasil dalam kehidupan, gitu loh, saudara. Saya kalau ngajarin anak saya dulu yang kecil tuh, yang cowok, sampai babak belur, saudara, kalau untuk belajar. Tapi lucunya kalau udah saya sabar, bisa jawab, saudara. Makanya dari SD itu selalu ranking pokoknya ranking 1 sampai 10 gitu loh, 10 besar. Tapi yaitu setelah SMP saya mulai terjun ke pelayanan, udah mulai nggak ada waktu untuk anak, saudara, mulai merosot, saudara. Tetapi tetap saya perhatiin, cuma saya udah nggak pakai tangan lagi karena sudah besar. Paling saya pakai mulut aja, belajar nih, belajar bersuara, nanti mami tanyain, gitu loh. Jadi sekali-sekali anak perlu dipecut, bukannya nggak sayang justru, gitu loh. Yakobus yang awalnya menentang sekarang menjadi pendukungnya. Tidak cuma itu, saudara, ternyata khotbahnya Yakobus dan khotbahnya Yesua itu seperti khotbah copy paste, saudara, sama persis, saudara. Mungkin saudara sekarang mungkin dibenci, nanti saudara, kalau saudara terus ada di dalam jalur Bapak Yahweh, saudara pasti akan dikagumi oleh banyak orang, gitu loh, saudara. Orang lain mau ngomong apa tentang kita, tentang masa lalu kita, EGP aja, nggak usah didengarin, saudara. Kita akan tetap fokus ke depan, saudara. Mungkin saudara sekarang ini mungkin dicerca, tapi nanti suatu hari saudara akan ditiru oleh orang lain, saudara, ketika saudara benar di hadapan Tuhan, saudara. Kemudian Yakobus 1 ayat 1, Yakobus sekarang hamba Elohim dan Tuhan Yesua HaMashiach kepada ke-12 suku yang ada di perantauan. Lihat, saudara, Yakobus tidak sebut Yesua, tapi Yakobus walaupun dia adik Tuhan Yesua, dia sebut Yesua itu sebagai apa? Siapa? Tuhan. Artinya dia ngerti bagaimana menjadi saudara rohaninya Yesua itu, saudara, dan saudara kandungnya, saudara. Kemudian ayat 2 dan 3, hai saudara-saudaraku, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, hendaklah kamu menganggap semuanya itu kesukacitaan. Jadi Ibu Maya tetap semangat ya. Karena mengetahui bahwa ujian imanmu itu mengerjakan ketabahan. Saudara, sekarang lihat khotbah Yesua di dalam Matius 5 ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan apa?
Dan setelah melihat kerumunan orang itu, dia mendaki ke atas bukit, dan setelah dia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Dan seraya membuka mulutnya, dia mengajar mereka dengan mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan sorga adalah milik mereka." Nah, ayat 3 ini tadi Yakobus berkata apa, saudara? Yesua bilang, "Berbahagialah sekalipun miskin." Mirip kan? Mirip banget dengan Yakobus. Orang-orang yang awalnya benci kita, akhirnya meniru kita. Meniru, mungkinnya kalau bisa berkhotbah, meniru gaya khotbah kita, saudara. Gitu loh. Seperti misalnya lingkungan kita ini, kita senangnya, saya deh gitu, saya senangnya pakai sepatu boot, saudara. Ada orang-orang juga yang meniru penampilan saya, saudara, walaupun gak 100%, saudara. Nah, Yakobus akhirnya mati di tahun 62 sesudah Masehi. Yakobus meninggalnya bagaimana, saudara? Ada 2 hal yang disinggung di dalam kitab suci, saudara. Yang pertama, saudara, yang disinggung adalah lututnya. Ia disebut julukan lutut onta, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kematiannya dia dibawa ke bumbungan bait Elohim atau sebuah gedung seperti Yesua. Tapi Yakobus didorong oleh ahli Taurat ke bawah sehingga jatuh. Tetapi Yakobus nggak mati, saudara. Lalu kemudian Yakobus dirajam dengan batu seperti Stefanus. Terakhir ada satu orang mementuk kepalanya, akhirnya dia mati, saudara. Nah, sebelum dia meninggal, ucapan kata-kata seperti kata-kata Yesua, "Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu loh, saudara. Kalau ada orang-orang yang menjelekkan kita, udah anggap aja mereka nggak tahu apa-apa tentang kehidupan kita, gitu loh, saudara. Saudara, Tuhan tuh punya satu bisnis. Apa bisnis Tuhan, saudara? Bisnis Tuhan, bisnis mengubah orang, saudara. Bisnis mengubah orang. Saudara mau lihat orang berubah atau saudara sendiri, saudara mesti tekun, mesti sabar, mesti beriman, saudara. Nah, saudara, dari khotbah ini, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari seorang Yakobus, saudara? Yang pertama, saudara, jangan jadi batu sandungan, saudara. Nanti saudara baca Ibrani 12 ayat 1-3. Kemudian yang kedua, tekun sampai mati, apalagi yang mengandung keselamatan, saudara. Gitu loh. Jadi tekun sampai mati. Yesua adalah putra Bapa Yahweh, pencipta alam semesta ini. Harus menunggu Yesua mati, adiknya Yakobus baru percaya, saudara. Saudara, renungan hari ini bicara banyak tentang keluarga, dan saudara adalah orang-orang yang diutus di dalamnya. Siapapun yang saudara gumuli, ayo doakan keluarga kita, saudara, untuk kenal Bapak Yahweh, saudara. Kita jangan pernah menyerah, kita berdoa aja, saudara. Kalau ketika kita injilin gak bisa, jangan menyerah. Kita bawa mereka dalam doa. Manusia bisa berubah, Yesua mengubah mereka, saudara. Nah, kita berdoa untuk saudara kita, teman-teman kita, siapapun di lingkungan kita, untuk orang-orang kenal Yesua. Kalau perlu, saudara, dalam doa-doa kita, sebut nama-nama mereka supaya mereka mengenal Tuhan, saudara. Amin, saudara. Nah, amin. Sekian firman Tuhan. Mari, saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan itu aja sekalian. Perjamuan. Iya, perjamuan. Setelah ini perjamuan. Darahmu Yesua, darahmu Yesua, sucikan aku. Sucikan aku, darahmu Yesua.
dijadikan kamu. Darahmu Yesus ubahkan daku, darahmu Yesus bentangkan luh, darahmu Yesus sucikan daku, ku dijadikan kamu. Saudara, Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, meteraikanlah firman-Mu dengan pengalaman kami ya Bapak. Sebab kami percaya firman-Mu itu hidup. Biarlah firman yang kami dengar menjadi sesuatu yang dinikmati oleh kami ya Bapak. Bukan untuk didengarkan, tetapi untuk kami alami sendiri. Dan hamba berdoa beri keberanian untuk setiap dari kami untuk memikul salib-Mu ya Bapa, untuk kami berbuat yang benar. Dan hamba berdoa ya Bapa agar jemaat menjadi garam dan terang ya Bapa. Dan hamba juga percaya hari-hari ke depan banyak anggota keluarga kami bisa kami bawa ke gereja ya Bapa. Dan keluarga kami satu persatu diselamatkan ya Bapa. Itu menjadi kerinduan kami ya Bapa. Saudara ya Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Biarlah dari kami ini menjadi penuai-penuai di akhir zaman ya Bapa. Karena tuailah dan taburlah dengan air mata kalau memang itu perlu ya Bapa. Kami serahkan keluarga kami ya Bapa, untuk keluarga kami boleh mengenal Engkau ya Bapa. Kami juga rindu Tuhan keluarga kami bisa terselamatkan ya Bapa. Dan hamba percaya ya Bapa, Engkau akan juga turut mengutus jemaat-jemaat-Mu di tempat ini sebagai penginjil ya Bapa. Berkati pekerjaan mereka ya Bapa. Bangkitkan penginjil-penginjil-Mu dari gereja GPF Suara Kebenaran ini ya Bapa. Urapi jemaat-Mu ini Tuhan dengan urapan dari Ruach Kodes dari sekarang sampai selamanya ya Bapa. Agar mereka berbuah lebat untuk kemuliaan-Mu ya Bapa, sehingga dunia tahu bahwa Yeshua adalah dari Yahweh datangnya ya Bapa. Dan sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus ya Bapa. Sebelum kami duduk sehidangan dengan Engkau ya Bapa, biar kiranya Engkau mengampuni terlebih dahulu kesalahan-kesalahan kami ya Bapa, sehingga kami dilayakkan duduk sehidangan dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena kami dimiliki oleh Engkau Tuhan. Karena dengan kasih-Mu Tuhan kami boleh mengenal Engkau terlebih dahulu dari orang lain Tuhan. Dan kami siap untuk duduk sehidangan dengan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin.